Sekarang noktatul ba wahidatun. Titik ba itu satu. Fi alamil ghaibah, di alam gaibnya. Jadi titik ba ini ada alam gaib. Memang gaib ba ini. Maksudnya gaib itu dengan titik ini kan tidak punya makhraj. Kalau alif makhrajnya di tenggorokan kan. Kalau ba ini nggak ada, sehingga dia karena nggak ada berarti di alam gaib. Titiknya masih. Titik. Allati la tafriqata fihi ala anha azharat fit ta'if. Yang tidak berbeda ketika dia muncul di dalam ta al-musanna fil ta'il musannati asnataini. Ketika dia di ta kan titiknya dua. Itu titiknya dua sebenarnya itu satu titik. Wa fil musallasati salasan. Di dalam sa ada 3 titik, sebenarnya satu titik. Maksudnya satu titik gimana? Sama-sama titik. Rad'an wa tambihan, menolak dan memperingatkan liman qala bisyariki, bahwa bagi orang yang mengatakan ada sekutu bagi Allah. Innahu tsanifnaini, bahwa Allah adalah Tuhan yang kedua. Au tsalitsu tsalasa, Allah adalah Tuhan yang ketiga misalnya. Mencegah itu. Jadi Allah sebenarnya satu. Musyiran ila anna nuqtatah al-wahidatah, bahwa titik itu satu. Walau zaharat muta'addidatan, meskipun titik itu tampak banyak, sebenarnya titik itu satu. Hiya fi dzawatiha wahidah, zatnya satu, karena Allah itu wahdaniyah kan, wahdaniyah fi dzatihi. Ala taru ilaihi subhanahu wa ta'ala annahu wahidun, bukankah kamu sudah tahu bahwa Allah itu maha wahid. Takhayyalal musyriku asyirkatah, orang musyrik berhayal ada sekutu fihi. Fasyarikul ladzi taqadul musyriku fi khayali makhlukun, maka serikat atau Tuhan lain yang diiktikadkan oleh orang musyrik itu, yang diiktikadkan di dalam hayalnya adalah makhluk. Wal haqqu, sedangkan sang maha hak, fi kulli makhlukin bi kamalihi, adalah pada semua makhluk bi kamalihi, bahwa semua makhluk itu adalah nyata. Fal musyriku makhlukun, musyrik itu makhluk. Maksudnya orang yang musyrik itu kan makhluk, orang. Kamu kalau gak langsung nanya nih, tersesat. Wasyarikul mu'taqadu syirkatuhu makhluk, sedangkan sekutu yang diiktikadkan itu adalah makhluk juga. Wasyirkatul mu'taqadatu makhlukatun, dan sekutu itu yang diyakini makhluk juga. Kan makhluk kan. Batu, kalau nyembah batu, batunya makhluk, yang nyembahnya makhluk juga. Dan apalagi nih, dan syirkah, hubungan antara batu dan yang menyembahnya itu makhluk juga. Wal i'tiqadu makhluk, i'tiqad di dalam orang yang menyembah batu misalnya makhluk juga. Yang menyembah syirka itu makhluk. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala fi kulli syai'in min dzalika bi kamalihi wa dzatihi la yatajazza wa la yata'addad wa la yatakayyaf wahidun la tsani lahu. Wal haqqu, sang maha hak, fi kulli syai'in min dzalika, tentang segala sesuatu itu, bi kamalihi, secara sempurna, wa dzatihi la yatajazza, Allah itu la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Kalau itu kan terbagi-bagi tuh, terbagi-bagi kan, manusia apalagi terbagi, itikadnya juga terbagi. Wa la yata'addad, Allah itu tidak berhitungan, tidak dua, tidak tiga. Kalau ini kan ada yang makhluk itu, dia makhluk ini sudah berapa, dua, itikadnya jadi tiga, hubungannya jadi empat. Jadi Allah tidak
berhitungan. Hubungannya pun juga makhluk Iya. juga ya. Wala yatakayyaf, tidak kaifiat, artinya tidak berkaifiat. Kalau batu kan ada tuh kaifiahnya, misalnya bentuknya. Wahid la thaniya lah, Allah Maha Esa. Fahasala min hadza, kesimpulannya anna syarika wal haq, bahwa syarik itu nyata ada, wal musyrik wal haq, yang musyrik juga ada, wasyirkah wal haq hiyal haq. Fa in syi'ta asyrik wa in syi'ta afrid. Ini sebenarnya ini bahaya ini kalau belum. Ini saya terjemahkan juga, terjemahnya sudah dibengkok-bengkokkan ini. Kenapa emang? Wa in syi'ta asyrik wa in syi'ta afrid. Karena nanti kalau dijelaskan, sangat dijelaskan, nanti harus membongkar sir ini. Beneran. Ya, perhatikan nih, wa in syi'ta asyrik. Jika kamu pengen asyrik, musyrik saja. Wa in syi'ta afrid. Jika kamu pengen, ya udah bertauhid, afrid, satukan. Fama thamma illa ainuka. Di sini saja sudah untuk dipahami sulit nih. Fama thamma illa ainuka, maka tidak ada di sana kecuali diri kamu. Jadi batu, misalnya batu itu kamu, saya ini ya kamu juga, hubungannya ini ya kamu juga, ngerti gak? Iya. Kan makhluk semua, kamu juga makhluk. Fama thamma illa ainuka. Nah, ini kamu semua jadinya. Ngerti gak sih? Iya. Langit ya kamu. Maksudnya kamu masih ngertinya bahwa langit malam kamu ketika kamu tidur, siang kamu. Sudah gak gitu ngertinya apa? Katanya nggak boleh diucapin ya. Nanti dipenggal lagi saya. Belum dapat sir dari penggal duluan nanti saya. Belum dapat sir dari penggal duluan. Tapi begini, enggak, kita lanjutkan nanti kesimpulannya nanti. Ala taru anna nuqtata min haitsu hiya nuqtatun la min haitsu hiya jirmun juz'iyyun la tata'addad wa la tatajza. Bukankah kamu tahu bahwa titik itu dari sisi dia titik, bukan dari sisi dia bentuk, bukan dari sisi dia benda, bukan dari sisi dia sebagai benda yang terbagi-bagi. La tata'addad, titik itu tidak terbagi-bagi, tidak berbilangan. La tatajazza, tidak terbagi-bagi. Bihaitsu ya'khudhu kullu syakhsin min ashkhasi juz'an min ajza'i ta'ala. An dzalika 'uluwan kabira. 'Uluwan kabiranya tidak seperti itu. 'Uluwan kabira, bahwa bihaitsu ya'khudhu kullu syakhsin min ashkhasi juz'an min ajza'i ta'ala. Nah, ini sudah bahasanya semua orang atau semua bentuk itu adalah bagian yang mengambil dari bagian-bagiannya Allah. Karena Allah tidak terbagi-bagi. Karena Allah wahdaniyat fi dzatihi. Allah itu zatnya Allah tidak terbagi-bagi. Kalau kamu lihat misalnya, ini kan satu nih. Kalau dia masih bisa terbagi-bagi berarti tidak satu. Jadi Allah satu, dia tidak terbagi-bagi Allahnya. Fawajadtan nuqtata fi 'aini i'dadih bi quwwati ahadiyatihi al-ghairil munqasimih. Maka kamu menemukan bahwa titik itu di dalam ain, keberhitungan itu sendiri, bi quwwati ahadiyatihi, dengan ketentuan ahadiyah al-ghairil munqasim. Jadi kita misalnya melihat hujan, oh ini al-hayy, Allah yang maha menghidupkan. Maksudnya di dalam Al-Quran disebutkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menciptakan, waja'alna minal ma'i, kami menjadikan dari air, kulla syai'in, segala sesuatu, hayy. Karena dengan air ini itu tumbuhan bisa hidup, itu Allah yang menghidupkan. Pokoknya lihat semuanya, Allah yang membeginikan. Semuanya ini sebagai perbuatan Allah. Kalau orang sudah sampai kepada tingkatan bahwa segala sesuatu ini adalah perbuatannya Allah, oh itu perbuatannya Allah, ini perbuatannya Allah, perbuatannya Allah,
sudah tenggelam, ini semuanya juga perbuatannya Allah semuanya. Karena memang begitu hakikatnya. Makanan itu perbuatannya Allah, kenyangnya perbuatan Allah. Antara makan dan kenyang ini dia tidak ada hubungan sebab akibat, karena semuanya adalah perbuatan Allah. Jadi tidak ada yang kebetulan, karena semuanya ini adalah perbuatan Allah. Nah, pemahaman seperti ini harus jangan sampai mengubah pandangan. Misalnya kita pengen kaya nih, ya udah kaya aja terus, karena semua juga itu termasuk perbuatannya Allah. Begitu. Jadi kayak yang tadi musyriklah dan iman lah, jangan sampai kita ya udah kita keluar aja dari Islam. Bukan begitu, malah kita itu semakin makin beriman. Gimana? Makin beriman. Nah, semakin beriman dalam arti bahwa kita semakin berusaha meningkatkan keimanan. Nah, tadi kita baca itu memuji-muji Nabi kan. Nah, kita ini harus, karena puncak keimanan itu adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ini harus semakin berusaha. Setelah semuanya ini adalah perbuatannya Allah. Karena kalau kamu kan masih dalam tahap belajar nih, ke Mesir nanti belajar nahwu, sorof, hadis, fikih semuanya kan, itu dipelajari dalam-dalam nih. Nanti semua itu tahu ilmu kamu adalah perbuatannya Allah, adalah hadiah dari Allah. Pokoknya semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah disandarkan kepada Allah, berarti kan semuanya dari Allah nih. Kayak ada orang ngasih kamu duit 1 M, kan kamu cinta kepada orang yang ngasih duit 1 M tuh kan. Nah begitu juga kamu nyampe ke Mesir, alhamdulillah, ingat kepada Allah tuh. Tapi ingat bahwa yang kamu sampai ke Mesir itu adalah Nabi Muhammad yang memberi, yang membagi. Karena Allah yang memberi, Nabi yang membagi. Allahul mu'ti wa anal qasim. Allah yang memberi tapi Nabi yang bagi, terus begitu. Jadi sholawat. Jadi semua kebaikan-kebaikan ini perantaranya adalah perantara dari Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi setelah kita mempunyai ilmu banyak, kita berusaha meningkatkan keimanan, memuji-muji Nabi Muhammad SAW, sampai kita ada rasa cinta gitu. Jadi cinta ini jangan dibuktikan dengan lisan, saya mencintaimu, begitu, bukan. Tapi dibuktikan dengan perbuatan. Bagaimana ketika mendengarkan nama Allah, itu badan ini seluruhnya jadi bergetar. Nabi Muhammad kita mendengar dari telinga, kita ini bergetar benar-benar, bukan cuma ngomong. Kalau ini ngomong mah gampang, cuman usahanya ini, usaha untuk mencintai Nabi misalnya gitu. Kalau triko karkere ini diusahakan bangun sepertiga malam, sulit banget. Jadi sepertiga malam misalnya jam 1 atau jam 2 misalnya, atau jam 3 udah zikir gitu. Buset masih tapi apanya? Bangun seperti itu. Kalau ini sulit dalam usaha untuk mempertahankan ini, sulit nih. Beneran. Jadi belajar ini memang untuk mengenal bahwa segala sesuatu ini tidak lain bahwa ma fil wujudi illallah wa af'aluh. Tidak ada di wujud ini kecuali Allah dan perbuatannya. Semuanya ini semuanya perbuatan-perbuatan Allah. Nah, tinggal nemuin Allahnya sekarang. Nah, itu.